Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 956-960. Melihat mata tumpul dari penjaga kelima dan tubuh yang terus berjuang, para penjaga besar menyatukan jari-jari mereka, dan sedikit cahaya keemasan melintas di ujung jari, dan tiba-tiba mengklik alis penjaga kelima. Cahaya keemasan langsung menghilang ke kepala penjaga kelima. Tubuh penjaga kelima yang berjuang langsung diam, dan mata kusamnya mulai berwarna. "Kakak, kamu, mengapa kamu menatapku seperti ini?" Penjaga kelima melihat bahwa penjaga lainnya bergegas menatapnya dengan mata aneh, dan bertanya dengan panik. "Kamu telah jatuh ke dalam pesona orang lain. Kamu sendiri tidak mengetahuinya. Sudah berapa kali aku memberitahumu, ketika kamu sedang dalam misi, jangan tergoda oleh wanita." Pelindung Agung memandang pelindung kelima dengan wajah serius dan meraung. Kalimat ini membuat pelindung kelima dan pelindung keempat semua menundukkan kepala. Di antara 5, mereka adalah 2 yang paling bernafsu. Hanya karena inilah pelindung kelima bisa jatuh ke dalam pesona Laura. Sial, jalang ini macam-macam denganku. Aku akan membunuhnya. Penjaga kelima menjadi marah, dan dia tidak berpikir bahwa dia jatuh dalam pesona Laura. Pelindung Agung menghentikan penjaga kelima, dan kemudian memandang naga lima dan yang lainnya. Pada saat ini, naga lima membawa Yuki dan yang lainnya dan buru-buru membalut serigala salju. Sekarang tubuh serigala salju sangat lemah. "Cupu. Tidak, jangan." Wajah Yuki penuh air mata, dan cahaya merah lembut mulai muncul di telapak tangannya, yang membungkus serigala salju dengan erat. Ellie, Maya, dan Laura memandang serigala salju seperti itu, dan air mata mereka tidak bisa berhenti mengalir. Bahkan mata naga lima menjadi merah selama waktu ini. Mereka telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan serigala salju. "Naga lima, kamu serahkan Dev sekarang, dan aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup." Pelindung Agung memandang naga lima dan berkata dengan suara dingin. Mata merah naga lima menggertakkan giginya, dan berkata dengan kejam, "Jangan bermimpi, kecuali kita semua mati. Jika tidak, kamu tidak ingin masuk ke villa ini." Meskipun keterampilan naga lima benar-benar hilang, momentum di tubuhnya saat ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. "Karena kamu terobsesi. Jangan salahkan aku." Mata penjaga itu sedikit menyipit. Begitu kata-kata itu jatuh, penjaga kelima tidak sabar untuk melompat dan menyerang Laura. Dia sebelumnya diliputi oleh Laura, yang membuatnya terlalu malu. Pelindung kedua, pelindung ketiga, dan pelindung keempat juga bergerak bersama. Energi menakutkan dari 4 orang benar-benar mengelilingi naga lima dan yang lainnya, dan tidak ada jalan keluar. "Adik, jika aku mati, kamu tidak boleh ditangkap oleh orang-orang ini. Atau kamu lebih baik mati." Laura menyerahkan belati ke tangan Maya. Maya memegang belati dan mengangguk dengan penuh semangat. Matanya penuh tekad. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini ditangkap hidup-hidup. Setelah Laura melirik Maya lagi, dia menghunus pedangnya, berbalik dan berjalan menuju penjaga kelima. Pada saat ini, Laura telah menganggap kematian sebagai rumahnya. Dia tidak takut mati. Dia hanya berharap dia dapat menggunakan hidupnya untuk memberi waktu kepada Dev untuk sementara waktu. Tapi tubuh Laura bahkan tidak sampai di depan penjaga kelima, dan dia terkena kekuatan yang menakutkan dan terbang keluar, dan jatuh tepat di depan Maya. "Kakak," Maya berjongkok, tidak hanya menyeka darah dari sudut mulut Laura. Ellie melirik Laura, yang muntah darah, dengan kemarahan di matanya. Dan setelah berteriak dengan marah,
dia langsung menyerang beberapa penjaga. Bang! Dengan hasil yang sama, sebelum tubuh Eli mencapai depan beberapa penjaga, dia langsung dipukul mundur oleh energi yang menakutkan. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh Eli menghantam tanah dengan keras, langsung menghancurkan lubang yang dalam ke tanah. Masih bisa bertahan, Naga Lima melangkah maju dan memeriksa cedera Eli. Pada saat ini, hanya Yuki yang masih berjongkok di depan serigala salju, terus-menerus menyembuhkan serigala salju. Serigala salju berdiri perlahan, tetapi luka di tubuhnya masih berdarah. Satu orang dan satu serigala menghadapi 5 master seni bela diri. Yuki melirik Laura dan Eli yang terluka parah, dan ada nyala api yang berkobar di matanya. Lalu seluruh tubuh Yuki terbungkus api, dan seluruh tubuhnya seperti pria yang terbakar. Segera api yang mengamuk memisahkan diri dari tubuh Yuki. Itu berubah menjadi burung phoenix di udara, terus-menerus melayang di atas kepala Yuki. Melihat ini, kelima penjaga semua melebarkan mata mereka. Wajah mereka penuh kejutan. Cupu, sekarang tergantung kita. Yuki dengan lembut membelai kepala serigala salju. Serigala salju sepertinya mengerti kata-kata Yuki dan terus menganggukkan kepalanya. Yuki mengeluarkan belati dan memotong luka di telapak tangannya dengan paksa. Darah mengalir keluar seketika, dan kemudian membawa telapak tangannya ke mulut serigala salju. Serigala salju mengangkat kepalanya dan melirik Yuki, lalu menjulurkan lidahnya, menjilati darah yang ditumpahkan Yuki. Kelima penjaga itu tampak tercengang dan tidak mengerti apa yang dilakukan Yuki. Setelah menjilati darah Yuki, mata serigala salju perlahan memerah. Serigala salju mengangkat kepalanya dan menggonggong dengan liar, dan rambut di tubuhnya meledak. Hati-hati, gadis ini sedikit aneh. Pelindung agung itu memberitahu pelindung bergegas lainnya. Penjaga lainnya buru-buru mengangguk, dan kemudian mereka berlima menyerang Yuki dan serigala salju bersama. Phoenix api di atas kepala Yuki menjerit dan mengepakkan sepasang sayap menuju kelima penjaga. Serigala salju menunjukkan taringnya dan melompat. Adik kedua, kamu bersama seseorang berurusan dengan gadis itu. Binatang ini diserahkan kepadaku. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia menamparkan tubuh serigala salju dengan telapak tangan. Penjaga kedua mengangguk dan memimpin penjaga bergegas lainnya untuk menyerang Yuki. Phoenix api ada di udara. Sayapnya berkedip, dan putaran api diblokir langsung di depan 4 penjaga. Api yang mengamuk sepertinya membungkus keempat penjaga. Melihat ini, keempat penjaga tiba-tiba menepukkan telapak tangan mereka bersama-sama, membentuk dinding angin, dan nyala api yang mengamuk tidak bisa bergerak maju sama sekali. Segera setelah itu, keempat penjaga tiba-tiba melompat dan menembak pada saat yang sama lagi. Terus-menerus menamparkan angin palem ke depan. Angin palem yang menakutkan bertabrakan, dan mulai membentuk satu demi satu tornado. Dan beberapa tornado benar-benar mengelilingi api Phoenix. Api dari Phoenix api dibawa langsung ke udara oleh tornado. Dan akhirnya seluruh Phoenix api menghilang tanpa jejak. Wajah Yuki sangat pucat saat ini. Dia menggertakkan giginya dengan kuat. Matanya terbuka lebar. Dan nyala api mulai naik lagi dari tubuhnya. Tetapi sebelum nyala api di tubuh Yuki terbentuk, aura menakutkan dari 4 penjaga telah menyelimuti Yuki, dan beberapa napas menghantam Yuki, menyebabkan nyala api di tubuh Yuki padam seketika, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Bahkan jika itu adalah tubuh roh api, Yuki masih tidak dapat menahan serangan keempat Wuzong, dan kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Di sisi lain, serigala salju yang gila terus menyerang pelindung agung. Bahkan jika pelindung agung menamparnya dengan telapak tangannya, serigala salju tidak akan menghindar atau menghindar, dan langsung meraih dada pelindung agung dengan cakarnya yang tajam. Serigala salju berencana untuk menukar nyawanya dengan nyawa pelindung agung. Sama seperti pelindung agung menamparkan tubuh serigala salju yang terbang dengan satu telapak tangan.
Cakar serigala salju juga menyebabkan noda darah muncul di dada pelindung agung. Jika bukan karena tubuh pelindung yang kuat, cakar serigala salju akan merobeknya sejak lama. Sekarang, hanya Naga Lima dan Maya yang masih berdiri. Tetapi melihat beberapa orang yang tergeletak di tanah, tubuh Naga Lima bergetar karena marah. Maya mengeluarkan belatinya. Matanya penuh air mata. Paman Naga. Aku akan maju selangkah. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku membalas kebaikanmu dalam membesarkan aku. Naga Lima memandang Maya. Dia tidak menghentikannya, tetapi menutup matanya tanpa daya. Dia tahu bahwa saat ini, bunuh diri mungkin menjadi tujuan terbaik Maya. Tapi saat Maya hendak bunuh diri dengan belati, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan kemudian tanah mulai bergetar. Membunuh, raungan yang tak terhitung jumlahnya datang, dan kemudian mereka melihat Yansen dan Fata dikelilingi oleh ribuan orang. Orang-orang ini mengepung seluruh villa, dan kemudian membentuk dinding manusia di area villa. Beberapa penjaga melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba semua tertawa. Di mata mereka, orang-orang ini takut bahwa mereka bahkan tidak sebaik semut. Lindungi Tuan Chen, dan jangan biarkan siapapun masuk ke villa. Yansen memelototi beberapa penjaga dengan marah, dan tiba-tiba berteriak keras. Lindungi Tuan Chen! Lindungi Tuan Chen! Ribuan orang, bersenjatakan senjata, berteriak keras. Sekelompok hal-hal yang berlebihan, mata pelindung besar itu sedikit menyipit, dan kemudian tangannya mendorong ke depan. Energi besar langsung menjatuhkan semua lusinan orang di depan mereka ke udara. Di udara, tubuh selusin orang ini tidak tahan dengan energi dan meledak. Darah bercampur dengan anggota badan yang patah, membuat adegan itu langsung berdarah. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang sangat berubah. Yansen dan Fata juga sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang mundur. Keluar dari sini sekarang. Aku tidak ingin melakukan pembunuhan lagi hari ini. Pelindung Agung berkata dengan ekspresi muram ketika dia melihat bahwa orang-orang ini tidak mundur. Meskipun orang-orang ini semua ketakutan, tidak ada dari mereka yang tersentak. Mereka semua mengertakkan gigi dan berdiri di tempat. Oke, biarkan aku melihat apakah tulangmu keras, atau tinjuku keras. Pelindung Agung sangat marah, dan tiba-tiba meninju keluar dari udara. Ledakan, ada suara gemuruh, dan kemudian selusin orang yang menghalangi pintu villa jatuh ke genangan darah dalam sekejap, tetapi segera seseorang memblokir celah itu. Sialan, lakukan itu. Setelah melihat ini, Pelindung Agung mengucapkan kata-kata kotor. Sebagai Wuzong, bagaimana dia bisa dihentikan oleh sekelompok prajurit asing kecil? Segera, 5 penjaga memancarkan aura dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan aura menakutkan menyebar, langsung mencakup radius ratusan meter. Mereka berlima tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan aura seperti itu, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Di depan 5 sekte bela diri, apalagi 1000 prajurit kecil, bahkan 10.000 tidak ada gunanya sama sekali. Itu tidak lebih dari penundaan. Bunuh aku. Yansen mengertakkan gigi. Dia tahu kekuatan lawan, dan dia tahu dia akan mati. Tetapi dia tidak memiliki rasa takut atau mundur sedikit pun. Bahkan jika Anda dapat membeli dev 1 menit ekstra, itu sepadan. Membunuh. Semua orang berteriak dan bergegas menuju 5 penjaga. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini tidak bisa bergegas ke depan 5 penjaga sama sekali. Dan mereka tidak saling menyentuh. Dan mereka dipanen oleh energi yang berasal dari tubuh pihak lain. Tetapi orang-orang di belakang masih memegang senjata mereka. Dan tidak ada dari mereka yang mundur. Segera, darah mengalir ke sungai di depan villa. Dan mayat-mayat itu hampir menumpuk di bukit. Pembantaian semacam ini membuat 5 penjaga mulai merasa sedikit malu. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka datang untuk membawa Dev pergi.
Ini adalah perintah yang diberikan oleh naga Jaedin sendiri, dan mereka harus menyelesaikannya. Melihat mayat-mayat di seluruh tanah, mata naga lima merah, dan dia berbalik untuk melihat Villa Dev. Jika begitu banyak orang mati untukmu, hidupmu sepadan. Semakin banyak orang meninggal, dan bau darah yang kental menyebabkan gagak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menutupi langit dan menghalangi matahari secara langsung. Tiba-tiba, langit langsung menjadi gelap, tetapi pembunuhan terus berlanjut. Tiba-tiba, cahaya keemasan melesat ke langit di villa, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menghilangkan gagak di langit, dan bahkan banyak gagak jatuh ke tanah di bawah penerangan cahaya keemasan ini. Melihat cahaya keemasan yang menyilaukan ini, semua orang berhenti. Bang! Tiba-tiba, seluruh bumi bergetar untuk sementara waktu, diikuti oleh lubang besar di atap villa, dan tubuh Dev perlahan melayang ke udara. Seluruh tubuh Dev terbungkus cahaya keemasan, seperti peri yang jatuh dari langit. Semua orang terpana oleh pemandangan di depan mereka, menatap Dev di udara. Saudaraku, ini, penjaga kedua memandang Dev di udara. Dan untuk beberapa saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Anak ini menerobos. Pelindung besar itu mengerutkan kening saudara-saudara. Lakukan sesuatu. Kita tidak boleh membiarkan dia benar-benar menerobos. Setelah pelindung besar selesai berbicara, dia turun. Dan tubuhnya langsung naik ke udara. Dan kemudian dia mengeluarkan energi putih yang terlihat dengan mata telanjang. Energi ini seperti bola meriam yang bergerak cepat, mengenai Dev dengan kejam. Bergemuruh, setelah suara yang memekakkan telinga, Dev, yang terbungkus cahaya keemasan, tidak bergerak sama sekali, masih mempertahankan postur mengambang di udara. Pukulan pelindung besar itu tidak menyebabkan kerusakan pada Dev sama sekali. Setelah melihat ini, pelindung besar itu mengepalkan tinjunya lagi. Dan setelah berteriak dengan marah, semburan cahaya mengembun pada tinju besar itu, dan energi yang menakutkan muncul. Aura di tubuh penjaga itu naik ke tingkat ekstrim, dan dia meninju dada Dev dengan keras. Tetapi tepat ketika pelindung besar itu hendak memukul dada Dev dengan pukulan, tiba-tiba, Dev membuka matanya, dan dua cahaya keemasan meledak dari mata Dev. Diikuti oleh pelepasan kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan keluar. Ledakan, pelindung agung itu hanya merasakan hembusan angin menyapu wajahnya, diikuti oleh aura tirani yang menyelimutinya. Pada saat ini, aura di tubuh pelindung runtuh ketika dihancurkan, dan tubuh wali juga terbang keluar, menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah menjadi lubang besar hampir 10 meter. Dada pelindung besar itu cekung. Tulang rusuknya jelas patah. Wajahnya sangat pucat. Dan darah dari sudut mulutnya mulai menetes terus-menerus. Kakak, ketika wali lain melihat ini, mereka bergegas dan membantu pelindung agung. Dev perlahan jatuh dari udara. Ketika dia melihat darah di tempat kejadian, wajahnya menjadi sangat suram. Dan aura pembunuhnya menyelimuti seluruh villa Bukit Indah. Dev, Tuan Chen, Naga Lima dan Yansen, semua bersemangat ketika mereka melihat bahwa Dev menyelesaikan pengasingan diri dan menerobos. Mata Dev menyapu Yuki, Ellie, Laura dan orang lain di tanah, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Yuki dan yang lainnya masih tertolong. Meskipun mereka terluka parah, mereka tidak fatal. Apakah kamu baik-baik saja? Dev melambaikan tangannya, dan 3 kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam Yuki dan yang lainnya. Aki tidak bisa mati, masih bisa bangun. Yuki tersenyum pucat. Dev, pergi dan lihat cupu. Dia sekarat. Ellie berkata kepada Dev, meskipun dia sendiri terluka parah, dia masih khawatir tentang keselamatan serigala salju. Dev melirik serigala salju yang terbaring di tanah, penuh luka dan sekarat, berjongkok, dan dengan lembut membelai kepala serigala salju. Gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuh serigala salju,
dan alis Dev berkerut. Organ internal serigala salju telah hancur, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Serigala salju memandang Dev dan merintih 2 kali. Dia juga sepertinya tahu bahwa dia akan mati. Membuka mulutnya, dan tiba-tiba memuntahkan manik-manik sebening kristal dari mulutnya. Dev tahu bahwa ini adalah pil binatang serigala salju. Setelah serigala salju memuntahkan pil binatang itu, dia perlahan menutup matanya dan tidak bernapas lagi. Mata Dev merah. Dia perlahan mengambil pil binatang yang hangat, dan menatap pelindung agung dan mereka dengan mata tegas. Tuan Chen, orang-orang kami. Yansen berjalan ke sisi Dev. Suaranya tercekat, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Ada mayat di seluruh tanah, dan banyak dari mereka adalah saudara laki-laki yang telah bersama Yansen selama bertahun-tahun. Ini membuat Yansen seorang pria, bahkan tidak bisa menahan air mata. Dev menepuk bahu Yansen. Aku akan menggunakan darah 5 binatang ini untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudaraku. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah ke arah 5 penjaga, dan niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya langsung mengunci 5 penjaga. Beberapa penjaga merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Dev, dan semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Siapa yang mengirimmu? Dev berjalan ke 5 penjaga dan bertanya dengan suara dingin. Dev, mereka dari keluarga naga. Naga 5 berkata dengan keras di belakangnya. Mendengar kata-kata keluarga naga, mata Dev tiba-tiba berkedut beberapa kali. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya akan bertarung dengan keluarga naga pada akhirnya. Jadi saya akan memulainya dengan kalian berlima hari ini. Dev, kami tidak bermaksud menyakiti siapapun. Kami hanya ingin membawamu ke keluarga naga. Jika kamu mengikuti kami dengan patuh sekarang, kami tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Pelindung agung itu menatap Dev. Pergi. Cahaya keemasan di tubuh Dev tiba-tiba muncul, dan aura menakutkan mulai meletus. Hari ini tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Aku menginginkan hidup kalian. Melihat bahwa niat membunuh Dev telah diputuskan, Pelindung Agung berkata dengan sungguh-sungguh, kita akan mulai bersama sebentar lagi. Jika kita tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, maka bunuhlah dia. Anak ini tidak boleh dilepaskan di sini. Beberapa penjaga lainnya mengangguk, dan pada saat yang sama menghela nafas. Pada saat yang sama, 5 penjaga berteriak dengan marah pada saat yang sama. Dan kemudian 5 jalur kekuatan keluar dari tangan mereka. 5 jalur kekuatan saling bersilangan dan berubah menjadi naga berwarna-warni, menyerang Dev. Tetapi ketika kelima orang itu menyerang Dev secara bersamaan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sosok Dev telah menghilang, dan kelima orang itu tercengang. Detik berikutnya, sosok Dev muncul di depan Pelindung Agung, dan dia mengayunkan pukulan ke arah Pelindung Agung. Hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tinju yang tak tertandingi itu diluncurkan dengan keras, dan Pelindung Agung yang melihat ini dan bergegas ke arahnya dengan pukulan yang tergesa-gesa. Ledakan. Tinju yang tak tertandingi itu diluncurkan dengan keras, dan Pelindung Agung yang melihat ini dan bergegas ke arahnya dengan pukulan yang tergesa-gesa. Ledakan. Tinju bertabrakan, dan lengan Pelindung Agung langsung menjadi bengkok, dan tulang-tulang seluruh lengan semuanya hancur. Pelindung Agung terkejut, dan buru-buru mundur, karena dia merasa bahwa kekuatan pukulan Dev cukup untuk mematahkan tulang seluruh tubuhnya. Jika dia tidak mundur selangkah, dia mungkin telah menjadi tumpukan lumpur saat ini. Tangan di atas. Pelindung Dharma lainnya yang tergesa-gesa melihat ini dan menembak Dev bersama-sama. Dev mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev. Pada saat ini, cairan emas mengalir di tubuh pedang pembunuh naga. Ini adalah darah Dev, dan darah Dev telah berubah menjadi emas saat ini. Pada saat pedang pembunuh naga muncul, cahaya keemasan menyilaukan memenuhi seluruh langit. Teknik pedang 9 bayangan Raja Kepiting.
Dev memegang pedang pembunuh naga dan mulai menggunakan teknik pedang 9 bayangan yang dia dapatkan dari Ichiro Watanabe. Pada saat yang sama, sosok Dev mulai terbagi menjadi 2 dan 4. Dan 4 klon hantu terakhir dan tubuh Dev. 5 identik Dev menghadapi 5 penjaga. Kelima sosok itu mengangkat pedang pembunuh naga di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Dan tubuh pedang itu memancarkan aura yang menakutkan. Dalam keputusasaan, keempat wali bertarung satu persatu, bergerak menuju 4 klon bayangan Dev. Sementara tubuh Dev menghadapi pelindung agung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.